dilabeli dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stateless yang artinya server tidak secara otomatis mengingat percakapan sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap permintaan dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri. Ini seperti kasir yang melupakan wajahmu segera setelah kamu selesai membayar. Sehingga jika kamu ingin memesan lagi, kamu harus menyebutkan ulang nama dan detail pesananmu. Sifat stateless ini membuat arsitektur web sangat scalable karena server tidak terbebani memori untuk menyimpan riwayat setiap pengguna, namun juga memunculkan tantangan dalam mengelola sesi login user. Sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital: HTTP verb, URL, headers, dan terkadang body. HTTP verb seperti get, post, put, delete memberikan konteks semantik kepada server tentang apa yang diinginkan klien. Sementara itu, headers berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser, format data yang digunakan, atau token autentikasi. Memahami anatomi request ini sangat penting bagi developer karena kesalahan memilih verb atau lupa menyertakan header tentu adalah penyebab umum bug pada komunikasi API. Di sisi lain, server merespon dengan HTTP response yang selalu diawali dengan status code, sebuah kode 3 digit yang membantu nasib dari request tersebut. Kode 2xx seperti 200 OK berarti sukses, 3xx berarti ada pengalihan, 4xx berarti kesalahan ada di pihak klien, dan 500 berarti server sedang bermasalah. Menghafal dan menggunakan status kode ini dengan tepat adalah ketika dasar dalam pemrograman web agar aplikasi frontend bisa bereaksi dengan benar terhadap hasil request. Jangan pernah mengirim status 200 OK jika sebenarnya terjadi di error backend, karena itu akan membingungkan sistem monitoring dan developer lain. Evolusi HTTP sangat menarik untuk diamati, dimulai dari HTTP 1.1 yang menjadi standar selama bertahun-tahun memiliki masalah performa serius bernama head of line blocking. Dalam HTTP 1.1, browser membatasi jumlah koneksi ke satu server, sehingga jika ada satu file gambar besar yang macet saat diunduh, file-file kecil di belakangnya harus antri menunggu. Ini ibarat antrian di kasir supermarket yang hanya membuka satu jalur. Jika pelanggan di depanmu belanja segerobak penuh dan kartu error, kamu yang hanya membeli permen ikut tertahan lama. Inefisiensi ini memaksa developer untuk melakukan trik aneh seperti domain sharding atau CSS spreads di masa lalu. HTTP 2 hadir sebagai solusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan response dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tunggal. Bayangkan jalan raya yang tadi hanya satu jalur diubah menjadi jalan tol banyak jalur di mana motor, mobil, dan truk bisa melaju berbarengan tanpa saling tunggu. HTTP 2 juga mengomprensi headers yang berulang-ulang dikirim dan memungkinkan server mengirim data ke klien sebelum diminta. Perubahan ini membuat website modern membuat jauh lebih cepat tanpa perlu trik optimasi yang aneh-aneh yang dulu wajib dilakukan di era HTTP 1.1. Namun evolusi tidak berhenti di situ. Kini kita sedang menyambut era HTTP 3 yang dibangun di atas protokol QUIC. Jika HTTP 2 masih digunakan TCP yang terkadang lambat saat handshake, HTTP 3 beralih menggunakan UDP yang jauh lebih cepat karena membuang banyak prosedur verifikasi yang berlebihan. HTTP 3 didesain khusus untuk dunia mobile yang koneksinya sering tidak stabil. Dengan protokol ini, latensi bisa dipangkas drastis dan streaming video atau game bisa berjalan lebih mulus meski sinyal tidak sempurna. Ini adalah bukti bahwa arsitektur web terus beradaptasi mengejar kecepatan cahaya demi pengalaman pengguna yang terbaik. Browser rendering engine dari kode pixel
Pernahkah kamu bertanya apa yang sebenarnya terjadi di milidetik antara saat kamu menekan enter dan saat website muncul di layar? Proses ini disebut critical render path, sebuah utusan tugas super kompleks yang dilakukan oleh browser engine. Langkah pertama adalah parsing HTML, di mana browser membaca file HTML mentah dan mengonversinya menjadi karakter, lalu menjadi token, dan akhirnya menyusun menjadi DOM tree. DOM adalah representasi struktur halaman dan dalam memori yang terbentuk pohon. Jika ada kesalahan sintaks HTML, proses modern cukup pintar untuk mencoba memperbaikinya secara otomatis meskipun ini mungkin menjadi performa. Secara paralel atau segera setelahnya, browser juga harus memproses file CSS melalui langkah disebut CSSOM construction. Beda dengan HTML yang bisa diproses sebagian demi sebagian, CSS bersifat render blocking, artinya browser tidak akan menampilkan apapun ke layar sampai semua CSS selesai dibaca dan dipahami. Hal ini masuk akal karena kita tidak ingin pengguna melihat halaman yang telanjang tanpa gaya sebelum tidak tiba-tiba berubah menjadi rapi. CSSOM juga berbentuk pohon karena bersifat cascading dari properti CSS di mana turunan pada elemen induk akan diwariskan ke elemen anak. Setelah DOM dan CSOM siap, browser menggabungkan keduanya menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree hanya berisi elemen yang benar-benar akan ditampilkan di layar dengan elemen dengan properti display non di CSS tidak akan dimasukkan ke dalam pohon ini, sedangkan elemen dengan visibility hidden tetap masuk. Proses penyaringan ini penting agar browser tidak membuang-buang sumber daya komputasi untuk mengurus elemen yang tidak terlihat oleh pengguna. Efisiensi pembentukan render tree sangat mempengaruhi seberapa cepat first contentful paint terjadi. Tahap selanjutnya adalah layout, di mana browser mulai menghitung geometri presisi dari setiap elemen, posisi koordinat X dan Y, dan ukuran lebar atau tinggi yang dalam satuan pixel. Proses ini sangat intensif secara sistematis karena browser harus memperhitungkan ukuran layar, perangkat, ukuran font, margin, dan interaksi antar elemen. Bayangkan menyusun ribuan kotak puzzle yang ukurannya bisa berubah-ubah tergantung kotak di sebelahnya. Itulah kompleksitas proses layout. Setiap kali kita mengubah ukuran jendela browser atau memanipulasi DOM lewat JavaScript, proses layout ini seringkali harus diulang-ulang kembali, yang bisa menyebabkan tampilan terasa patah-patah jika tidak dioptimalkan. Langkah terakhir adalah pen dan composite, di mana browser akhirnya mengisi pixel-pixel di layar dengan warna, gambar, bayangan, dan teks. Pada tahap composite, browser modern memisahkan elemen-elemen tertentu ke dalam lapisan terpisah mirip seperti layar di Photoshop dan menggunakan GPO. Untuk menggabungkannya, ini kemudian dia memungkinkan animasi berjalan mulus di 60 fps. Karena jika ada satu elemen bergerak, browser tidak perlu mencatat ulang seluruh layar, melainkan hanya memanipulasi layar tersebut. Sebagai developer, memahami pipeline ini mengajarkan kita untuk menulis kode yang efisien, misalnya dengan lebih memilih properti transform dan opacity untuk animasi, karena properti ini murah dan tidak memicu proses layout ulang yang berat. Web Security Baseline, benteng pertahanan digital. Di hutan belantara internet, data adalah komoditas yang paling berbahaya, dan protokol HTTP standar ibarat mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan bisa membaca isinya dengan jelas. Jika kamu mengirim password atau nomor kartu kredit melalui HTTP biasa, seorang peretas yang berada di jaringan WiFi yang sama bisa dengan mudah melakukan serangan man in the middle dan mencuri data tersebut. Inilah mengapa HTTP dianggap insecure by default dan tidak boleh lagi digunakan untuk aplikasi produksi di era modern. Kesadaran akan bahaya ini melahirkan standar keamanan yang baru yang wajib diterapkan. Solusinya adalah HTTPS, yang pada dasarnya adalah HTTP yang dibungkus dalam lapisan enkripsi, SSL atau TLS. Bayangkan kembali kartu pos tadi, tapi sekarang kartu pos tersebut dimasukkan ke dalam kotak baja yang terkunci rapat sebelum dikirim. Hanya pengirim dan penerima yang memiliki kunci untuk membuka kotak tersebut. Bahkan jika kotak itu dicuri di tengah jalan,
Pencuri tidak akan bisa melihat isinya tanpa kunci yang tepat. HTTPS menjamin tiga hal: kerahasiaan, integritas, autentikasi.